Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jamal Sobil MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN dari Banda Aceh, dalam perkuliahan Logika dan Penalaran Hukum. Kali ini kita masuk pada bagian 8 tentang inferensi tak langsung. Mengawali kajian ini, mari kita melihat standar kompetensi, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis relevansi inferensi tak langsung dengan penerapan hukum. Disajikan materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengertian inferensi tak langsung dan macamnya. Yang kedua, relevansi inferensi tak langsung dengan penalaran hukum. Mari kita lihat posisi kajian kita berada pada inferensi deduktif yang tak langsung, yaitu silogisme atau disebut dengan al-qiyas. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, inferensi tak langsung ini merupakan tahap lanjutan, bermula dari satuan kata mufradat yang disusun menjadi kalimat, lalu disusun lagi menjadi beberapa kalimat atau proposisi, sehingga dihasilkan sebuah konklusi. Untuk memahaminya, mari kita lihat, di sini ada kata bangau, ada kata unggas, yang kemudian dirangkai menjadi kalimat, bangau adalah unggas. Ini merupakan proposisi yang pertama. Kemudian kata setiap unggas dirangkai dengan kata bertelur, di mana di sini kita menemukan kalimat yang kedua, yaitu proposisi yang kedua, dan kemudian di sini ada bangau adalah bertelur. Ini merupakan proposisi ketiga. Ini merupakan rangkaian premis minor, premis mayor, dan konklusi. Nah, sekarang mari kita melihat konsep dasar dari inferensi tak langsung atau disebut dengan silogisme, atau disebut juga dengan al-qiyas. Menurut Imam Al-Ghazali, operasional al-qiyas ini masih dalam ranah penggunaan term, wadah lafaz, bukan wilayah pemahaman. Masih berkisar pada makna teks atau komprehensi dan ekstensi. Nah, jadi kita coba lihat kembali konsep yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa manusia hidup di dua alam, ada alam materi dan ada alam ide. Alam materi terdiri dari alam natural dan alam sosial, di mana di alam natural ada objek-objek alamnya, sedangkan di alam sosial ada objek-objek karya manusia. Sedangkan di alam ide, ini merupakan alam konsep, ya, alam pikiran manusia, yang mana di sini manusia melihat sesuatu objek dalam realitas. Menurut Imam Al-Ghazali, ini merupakan hierarki ada yang pertama. Lalu dari situ manusia membuat konsep. Katakanlah misalnya di sini objek dalam realitas itu adalah seekor bangau, maka kemudian dibuat konsep dalam pikiran manusia, yaitu bangau adalah unggas, berparuh, dan berkaki panjang. Ini merupakan hierarki ada yang kedua. Dari situ kemudian kita menggunakan simbol ucapan, yaitu ucapan bangau. Kemudian ini hierarki yang ketiga diturunkan ke dalam hierarki yang keempat, yaitu tulisan bangau. Nah, dari tulisan kita bisa merujuk kepada lafaz, lafaz merujuk kepada konsep, konsep kemudian disebut sebagai referensi, kemudian kita turun ke dalam realitas. Di sini ada yang disebut sebagai reference, yang merupakan objek yang ada dalam realitas yang diwakili oleh konsep di alam ide. Nah, di sini kita melihat bahwa kata ini merupakan sesuatu yang mewakili konsep, sedangkan konsep inilah yang disebut dengan komprehensi atau konotasi atau al-mafhum. Ini merupakan isi daripada kata bangau, yang isi ini mewakili apa yang ada dalam realitas yang disebut sebagai ekstensi atau denotasi atau al-masadat. Nah, mari kita lihat dengan konsep ini, berarti kata unggas yang mewakili konsep hewan yang ada dalam realitas itu mencakup ayam, bangau, itik, dan lain-lain yang masuk ke dalam genus unggas. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana antara ekstensi dengan komprehensi ini akan terjadi lebih dan kurang. Misalnya melihat pada esensi daripada unggas, ini kata unggas berarti mencakup bangau, itik, ayam. Tapi kemudian ketika komprehensi ini kita persempit dengan menambah keterangan, misalnya unggas dilihat dalam eksistensinya dalam ekosistem, kita katakan unggas di lingkungan air, maka ini hanya mencakup bangau dan itik. Nah, kemudian jika ditambah unggas di lingkungan air yang berparuh panjang,
maka ini komprehensi ini semakin detail, adapun ekstensi semakin berkurang cakupannya. Nah, inilah relasi antara ekstensi dan komprehensi yang ini merupakan konsep daripada wada' lafaz yang ini berlaku sebagai konsep dasar dari inferensi tak langsung yang disebut silogisme atau disebut juga al-qiyas. Nah, sekarang kita lihat dalam hal ini berlaku konsep komprehensi, yaitu konsep keakuran, di mana jika A sama dengan C, kemudian B sama dengan C, maka A sama dengan B. Nah, ini kita misalkan ilustrasinya ada seekor ayam. Ayam A serupa dengan C, cendrawasih. Kemudian B, bangau, serupa dengan cendrawasih. Dengan demikian maka di sini bisa dinyatakan bahwa ayam serupa dengan bangau. Nah, ini prinsip keakuran yang mana keserupaan ini dilihat berdasarkan cakupan dari kata yang digunakan, yaitu kata unggas, itu mencakup ketiga hewan ini karena sama-sama genus unggas. Nah, ini prinsip keakuran yang merupakan prinsip komprehensi. Yang kedua, prinsip komprehensi adalah prinsip kebedaan. Jadi dua hal yang identik, ya, ini kemudian dianggap sama, dan yang kedua yang tidak identik dengan hal yang sama, maka kedua hal ini tidaklah identik. Misalnya di sini kita lihat A, ayam sama dengan cendrawasih, tetapi kemudian cicak tidak sama dengan cendrawasih. Berarti ayam tidak sama dengan cicak. Nah, ini menunjukkan bahwa cicak itu bukan genus unggas. Nah, inilah dua prinsip komprehensi yang berlaku dalam silogisme atau alkias. Kemudian juga berlaku dua prinsip ekstensi, ya, prinsip masadak. Yang pertama dikatakan tentang semua. Nah, kita misalkan di sini, jika kita katakan unggas itu berbiak dengan cara bertelur, maka perkataan unggas di sini mencakup semua yang masuk ke dalam genus unggas. Nah, ayam, cendrawasih, bangau. Nah, ini semuanya dicakup. Kemudian yang kedua, tak dikatakan tentang manapun. Jika kita menyatakan, misalnya kita menyatakan semua unggas tidak makan daging. Nah, di sini berarti pernyataan ini mencakup semua genus unggas. Nah, baik itu ayam, cendrawasih, bangau, dan lain-lain. Nah, inilah dua prinsip. Yang satu disebut prinsip komprehensi, ada dua prinsip di dalamnya. Kemudian ada prinsip ekstensi yang di dalamnya ada dua prinsip juga. Pengertian inferensi tak langsung. Inferensi tak langsung disebut al-qiyas atau silogisme. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kias atau al-qiyas berarti perbandingan, persamaan, ibarat, contoh yang telah terjadi. Menurut Ibnu Mandur, kata al-qiyas berarti mengkadar sesuatu dengan yang semisal. Al-qiyas darbun minal istidlal al-istinbati wa huwa inda aristu qaulun mu'allafun minal aqwal idza wudi'at lazima anha lizatihi qaulan akhar ghairaha daruratan. Menurut ahli mantik, al-qiyas adalah jenis inferensi deduktif atau istidlal istinbat yang menurut Aristoteles adalah perkataan yang tersusun dari beberapa kalimat. Apabila ia ditetapkan, maka dengan sendirinya berakibat pada timbulnya kalimat lain secara a priori. Jadi hakikat al-qiyas menurut Aristoteles bertumpu pada munculnya konklusi dari dua proposisi sebelumnya. Ini diringkas dengan pernyataan al-qiyas as-sahih huwa qaulun mu'allafun min qadaya mata hasalat taslim biha lazima anhu li dzatihi qaulan akhar. Qiyas adalah perkataan yang tersusun dari beberapa proposisi. Manakala proposisi tersebut diterima, maka dengan sendirinya mengantarkan pada proposisi yang lain. Nah, sekarang kita lihat macam-macam inferensi tak langsung. Ilmuwan Muslim membagi silogisme menjadi al-qiyas al-iktirani dan al-qiyas al-istisnai. Kata iktiran berarti beriringan, sedangkan kata istisna berarti pengecualian. Nah, al-qiyas al-iktirani dioperasikan melalui susunan dua proposisi atau lebih yang memiliki tata urutan alamiah, zatit tartibit tabu'in, yaitu urutan subjek predikat pada proposisi kategorik atau qadiyah hamliyah, dan urutan syarat masyrut pada proposisi hipotetik atau qadiyah syartiyah mutasilah. Al-qiyas al-iktirani dibagi menjadi dua, yaitu iktirani hamli dan iktirani syarti.
Nah, pola inferensi seperti ini disebut sebagai Al-Qiyas Ikhtirari karena susunan unsur-unsurnya yang runtut, di mana konklusinya terkandung secara potensial di dalam proposisi. Mari kita lihat pembagiannya, di mana silogisme atau Al-Qiyas dibagi kepada Qiyas Ikhtirani, kemudian ada Qiyas Istisnai, Ikhtirani dibagi dua, ada Hamli, dan ada Asyarti. Dan Al-Qiyas Al-Istisnai dibagi kepada mutasil dan munfasil. Nah, jadi di sini pada qiyas istisnai dioperasikan dengan membuat pengecualian, yaitu menggunakan kata tetapi atau kata lakin. Ini terjadi pada proposisi hipotetik kondisional atau qadhiyah syartiyah mutasilah atau proposisi disjungtif atau disebut qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, al-qiyas istisnai ini dibagi dua, istisna mutasil dan istisna munfasil. Silogisme kategorik menurut Imam Al-Ghazali fahuwa ayyujma'a baina qadhiyataini bainahuma ishtirakun fi haddin wahid. Qiyas iktirani adalah menghimpunkan dua proposisi yang di antara keduanya itu ada perkongsian pada term yang satu. Nah, misalnya di sini kata matahari diberikan predikat adalah api, kemudian kata api diberikan predikat membakar, lalu konklusinya matahari adalah membakar. Maka di sini kita bisa melihat keberadaan term minor, yaitu matahari, kemudian ini dikandung oleh proposisi yang disebut sebagai premis minor. Kemudian ada term mayor, yaitu membakar. Ini dikandung oleh proposisi yang disebut sebagai premis mayor. Lalu kemudian kita lihat di antara kedua proposisi ini, antara premis minor dan premis mayor, terdapat term yang berulang atau disebut dengan had ausat. Lalu dihasilkan konklusi. Nah, beginilah pola pengoperasian silogisme kategorik, di mana logikanya berkembang ketika kita melihat matahari ini merupakan bagian yang dicakup oleh genus api. Nah, ketika diberikan predikat api itu membakar, maka predikat tersebut otomatis juga berlaku kepada matahari. Jadi term matahari dicakup oleh ekstensi term api. Nah, sekarang kita lihat urutan alamiah serupa juga terdapat dalam relasi antara syarat dengan yang disyaratkan atau masyrut. Maka unsur-unsur serupa juga terdapat pada silogisme yang berbasis proposisi hipotetik atau iktirani syarti, sebagaimana terlihat pada contoh berikut. Jika terlihat anak bulan Ramadan, maka masuk bulan puasa. Jika telah masuk bulan puasa, maka wajiblah puasa. Konklusinya, jika terlihat anak bulan Ramadan, maka wajiblah puasa. Di sini ada term minor, kemudian ada term mayor, had ausat atau term tengah. Inilah yang menghasilkan konklusi. Nah, jadi dengan melihat posisi pada term ini, urutan alamiah yang kita lihat ini, maka kemudian para ahli logika itu melakukan kategorisasi sehingga didapatkan ada keragaman figura atau syakal dan ada juga di dalamnya yang disebut dengan modus atau turuk. Inferensi silogistik berbasis proposisi kategorik dan hipotetik memiliki konklusi yang terkandung secara potensial dalam premis-premisnya. Kandungan potensial tersebut menjadi aktual setelah digugurkan term tengah atau disebut terminus medius atau al-had al-awsat. Nah, ini bisa dilihat pada tabel berikut potensi keberadaannya pada premis minor, pada proposisi kategorik, itu pada subjek atau mautu dan predikat atau mahmul, sedangkan pada proposisi hipotetik itu berada pada anteseden dan konsekuen. Anteseden disebut mukaddam, konsekuen disebut tali. Sebagian unsurnya berada pada premis minor dan sebagian lagi pada premis mayor. Perhatikan tabulasi berikut ini. Nah, kita bisa lihat di sini pada figura 1, terminus medius atau had ausat itu berada pada predikat mukaddimah sughra atau premis minor. Sedangkan pada premis mayor itu berada pada subjek premis mayor. Jadi di sini term M berada di tengah. Kemudian pada figura 2, ini term M berada pada predikat
premis minor dan pada predikat premis mayor. Kemudian kita lanjutkan pada figura 3, ini berada pada subjek premis minor dan subjek premis mayor. Sementara pada figura 4, ini berada pada subjek premis minor dan pada predikat premis mayor. Nah, mengingat masing-masing proposisi memiliki variasi kualitas dan kuantitas, maka tiap figura mendapat 64 modus atau huruf. Oleh karena ada 4 figura, maka keseluruhan modus silogisme berjumlah 256. Namun, hanya 24 modus saja yang menghasilkan konklusi. 19 diantaranya bersifat utama dan 5 bersifat bawahan, yaitu sebagai berikut. Figura 1 terdapat 4 modus yang berkonklusi, figura 2 terdapat 4 modus yang berkonklusi, figura 3 terdapat 6 modus yang berkonklusi, dan figura 4 terdapat 5 modus yang berkonklusi. Syarat-syarat silogisme yang berkonklusi. Agar silogisme dapat menghasilkan konklusi, maka harus memenuhi ketentuan term dan premis. Ketentuan yang berlaku terhadap term, yang pertama, silogisme yang benar terdiri dari 3 term, yaitu term mayor, term minor, dan term tengah. Ketiga term tidak boleh memiliki arti rangkap, karena akan mengakibatkan kesesatan ekuivokasi. Yang kedua, term tengah harus berada dalam premis, bukan dalam konklusi, sebab ia menghubungkan term S dan term T. Ketiga, term tengah harus berdistribusi minimal 1 kali. Yang keempat, term tengah harus terdistribusi dalam premis-premis agar terdistribusi ke dalam konklusi, sebab konklusi dalam silogisme tidak mungkin lebih umum dari premis-premisnya. Ketentuan yang berlaku pada premis. 1. Silogisme sempurna hanya memiliki 2 premis, yaitu premis mayor dan premis minor, lalu menghasilkan suatu konklusi. Yang kedua, premis dalam silogisme tidak boleh negatif keduanya, sebab berarti penyangkalan subjek yang memutus hubungan subjek dan predikat, maka ia tidak menghasilkan konklusi. 3. Apabila kedua premis itu afirmatif, maka konklusi juga afirmatif. 4. Jika salah satu premis adalah negatif, maka konklusi juga negatif. 5. Premis tidak boleh kedua-duanya partikular. 6. Konklusi tidak bisa diambil dari premis mayor partikular dan premis minor negatif. 7. Apabila satu premisnya partikular, maka konklusi pun partikular. Nah, sekarang kita lihat silogisme hipotetik dan disjungtif. Dalam tradisi penulisan ilmu logika konvensional, silogisme hipotetis dibagi menjadi silogisme kondisional, disjungtif, dan konjungtif. Hal ini karena melihat susunan proposisinya yang berupa kalimat majemuk, berikut penjelasannya. 1. Proposisi kondisional terdiri atas 2 bagian yang digandengkan dengan kata jika, maka. Bagian pertama disebut anteseden, dan bagian kedua disebut konsekuen. Misalnya, jika hujan turun, maka ia tidak datang. Tetapi jika tidak hujan, maka ia datang. Kedua, proposisi disjungtif terdiri atas bagian yang saling menyisihkan. Contoh, saya berjalan cepat atau lambat. Tetapi saya berjalan cepat, maka tidak lambat. Yang ketiga, proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki 2 predikat yang biasanya dihubungkan oleh kata dan yang tidak mungkin benar dalam waktu yang bersamaan jika dikenakan pada subjek yang sama. Misalnya, papan tulis ini tidak mungkin hitam dan sekaligus putih. Tetapi papan tulis itu berwarna putih, maka bukan hitam. Nah, namun menurut Uspoprojo, proposisi yang ketiga barusan, yaitu yang konjungtif, ini dapat dipulangkan pada proposisi kondisional. Misalnya, jika papan tulis itu berwarna hitam, maka bukan putih. Tetapi papan tulis tersebut berwarna putih, maka bukan hitam. Nah, jadi dengan demikian terdapat 3 macam silogisme, yaitu kategorik, kondisional, dan disjungtif. Nah, sekarang kita melihat pendapat para ahli logika yang menyebut bahwa silogisme kondisional seperti al-qiyas istisnai itu, sedangkan silogisme disjungtif disebut qiyas istisnai al-munfasil. Nah, di sini silogisme disjungtif terdiri daripada premis mayor, mukadimah kubra, dan premis minor, mukadimah sughra. Masing-masing terdiri daripada anteseden dan konsekuen. Nah, di sini kita melihat anteseden pada premis minor bisa berupa penerimaan atau penolakan terhadap anteseden atau konsekuen pada premis mayor. Adapun konsekuen pada premis minor merupakan konklusi, yaitu natijah yang bisa berupa bagian dari premis mayor itu sendiri atau lawannya. Nah, kita lihat contoh berikut. Di sini kita contohkan
Anteseden pada premis mayor, jika tubuh manusia sehat, tidak sakit, berarti ia makan tidak berlebihan. Nah, sekarang kita masuk ke premis minor, di mana di premis minor ini dilakukan penolakan terhadap anteseden. Antesedennya tadi jika tubuh manusia sehat, tidak sakit. Nah, sekarang itu ditolak. Tetapi orang tersebut tidak sehat, bahkan ia sakit. Berarti orang tersebut makan berlebihan. Nah, kemudian di sini kita tolak konsekuen. Dengan menolak konsekuen, maka premis minor mengandung kesimpulan seperti ini. Tetapi makan tak berlebihan itu menimbulkan mudarat, maka ia tidak aman dari sakit. Nah, ini contoh bagaimana penolakan terhadap salah satu, apakah itu anteseden premis mayor ataupun konsekuen dari premis mayor. Nah, menurut ahli logika, silogisme yang tersusun dari proposisi hipotetik dan kondisional ini merupakan keputusan bersyarat yang memiliki dua syarat. Nah, menurut ahli logika, silogisme yang tersusun dari proposisi hipotetik kondisional merupakan keputusan bersyarat yang memiliki dua syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila anteseden ditolak pada premis minor, maka konsekuen juga harus ditolak pada simpulan. 2. Apabila konsekuen ditolak pada premis minor, anteseden juga harus ditolak pada simpulan. Adapun silogisme hipotetik disjungtif memiliki dua corak sebagai berikut. 1. Akuilah satu bagian disjungtif pada premis minor, lalu tolaklah lainnya pada kesimpulan. Misalnya, planet bumi kita ini diam atau berputar. Karena berputar, maka bukan diam. Yang kedua, tolaklah satu bagian disjungtif pada premis minor dan akuilah yang lainnya pada kesimpulan. Misalnya, planet bumi kita ini diam atau berputar. Nah, planet bumi kita ini tidak diam. Jadi planet bumi itu berputar. Ini contohnya, kita lihat ada kalanya angka itu genap, ini anteseden, lalu konsekuen pada premis mayornya atau ganjil. Nah, di sini kita masuk ke premis minor di mana dilakukan pengakuan terhadap anteseden. Lalu kita dapatkan konklusi seperti ini. Ternyata angka itu genap, berarti tidak ganjil. Nah, kemudian jika kita menolak konsekuen, maka kesimpulannya menjadi tetapi angka itu bukan ganjil, maka ia genap. Nah, jadi inilah beberapa yang kita perlu tahu tentang silogisme dan ada beberapa bentuk lainnya. Ini bisa dibaca pada buku kami. Kami anjurkan untuk mendalaminya.